Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delji. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai garis singgung lingkaran. Silakan anak-anak persiapkan alat tulis kalian masing-masing, kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu garis singgung lingkaran. Nah, untuk mengetahui apa itu garis singgung lingkaran, perhatikan dua buah gambar lingkaran di bawah ini. Di sini ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A ini memperlihatkan bahwa garis G ini yang dinamakan garis G. Garis G ini menyinggung lingkaran di titik A, menyinggung lingkaran O ini di titik A. Garis G ini tegak lurus dengan jari-jari OA. Dengan kata lain, hanya terdapat satu buah garis singgung yang melalui satu titik pada lingkaran. Satu garis singgung pada satu titik lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan gambar B. Gambar B ini memiliki titik R. Dan titik R-nya itu terletak di luar lingkaran. Dia ini berada di luar dari lingkaran O. Kemudian di sini ada dua buah garis, yaitu garis L dan garis M. Nah, garis L ini melalui titik R menyinggung lingkaran di titik P. Dan garis L ini tegak lurus dengan jari-jari OP. Kemudian garis M ini yang dinamakan garis M melalui titik R menyinggung lingkaran di titik Q. Sehingga garis M ini tegak lurus dengan jari-jari OQ. Nah, dengan demikian dapat dibuat dua buah garis singgung melalui satu titik di luar lingkaran. Artinya apa? Pada gambar B ini melalui satu titik di luar lingkaran terdapat dua garis singgung, yaitu garis L yang menyinggung di titik P dan garis M yang menyinggung di titik Q. Jadi, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Pada gambar A, titik singgung lingkarannya adalah titik A. Pada gambar B, titik singgung lingkarannya adalah titik P dan titik Q. Kemudian, setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Nah, contohnya di gambar A, garis singgung G ini selalu tegak lurus dengan jari-jari OA. Pada gambar B, garis singgung L selalu tegak lurus dengan jari-jari OP. Kemudian garis singgung M selalu tegak lurus dengan jari-jari OI. Nah, sekarang setelah kita mengenal apa itu garis singgung lingkaran, di sini ada sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Dan titik singgung adalah titik perpotongan garis singgung dengan lingkaran. Inilah gambarnya. Di gambar ini memperlihatkan bahwa di sini ada dua buah garis singgung, yaitu garis M, ini garis N dan garis M. Nah, misalnya di sini Ibu tulis titik A dan titik B. Berarti pada lingkaran O ini ada dua buah garis singgung, yaitu garis N yang melalui titik A, kemudian garis M yang melalui titik B, dan A ini merupakan titik singgung, B juga merupakan titik singgung, dan titik singgung ini merupakan perpotongan garis singgung dengan lingkarannya.
Next, sifat yang kedua yaitu melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis singgung pada lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan. Perhatikan gambar lingkaran Q. Ini dinamakan lingkaran Q. Nah, di sini ada dua buah garis, yaitu garis A dan garis B. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis. Nah, di sini yang dinamakan garis lingkaran adalah garis A. Mengapa garis B dikatakan bukan merupakan garis singgung lingkaran? Karena garis B ini menyinggung dua titik pada satu lingkaran, yaitu misalnya ini satu dan di sini. Jadi garis B ini bukan merupakan garis singgung lingkaran. Dan A dikatakan garis singgung lingkaran karena garis A tepat menyinggung satu titik di lingkaran Q. Next, sifat yang ketiga yaitu melalui satu titik, ini satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Nah, tadi pertama sudah Ibu jelaskan di bagian mengenal garis singgung lingkaran, di mana jika ada satu buah titik yang berada di luar lingkaran, ini ada titik P. Titik P ini berada di luar lingkaran, O. Dia dapat membuat dua buah garis singgung lingkaran, yaitu misalnya ini garis A dan garis B. Dan tepat menyinggung satu buah titik di garis singgung lingkaran ini. Tepat menyinggung satu buah titik. Oke, next. Yang keempat yaitu apabila dua garis singgung berpotongan pada satu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong tersebut dengan titik-titik singgung kedua garis singgung tersebut selalu sama. Nah, perhatikan sifat yang keempat ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Coba perhatikan segitiga POQ dan segitiga POR. Nah, di sini pada segitiga POQ siku-sikunya di sini dan pada segitiga POR siku-sikunya di sini. Jadi, untuk membuktikannya ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Di sini kita lihat segitiga POQ. Nah, di segitiga POQ ini siku-sikunya di titik Q, maka sisi miringnya yaitu sisi PO. Dan untuk mencari sisi miring PO kuadrat sama dengan mencari sisi miring berarti PQ kuadrat ditambah QO kuadrat. QO kuadrat. Nah, dan untuk mencari PQ kuadrat sama dengan PO kuadrat kurang sisi miring dikurangi sisi yang paling pendek yaitu QO kuadrat. Nah, sekarang coba perhatikan. QO kuadrat itu kan sama dengan R. R itu sama dengan jari-jari, maka PQ kuadrat sama dengan PO kuadrat kurang R kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jarak PQ ini sama dengan jarak PR. Karena apa? Tadi sifatnya mengatakan bahwa apabila kedua garis singgung itu berpotongan pada satu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potongnya yaitu kedua garis singgungnya selalu sama. Artinya apa? Jarak antara titik PR dengan PQ yaitu sama. Oke anak-anak, setelah kita mengenal apa itu garis singgung lingkaran,
dan sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Sekarang kita menentukan panjang garis singgung dari sebuah lingkaran. Nah, yang pertama yaitu panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah lingkaran O. Nah, coba perhatikan garis yang warna biru. AB, garis AB ini merupakan garis singgung lingkaran dan menyinggung lingkaran di titik B. Nah, sekarang karena segitiga OAB ini siku-sikunya di titik B, maka untuk mencari panjang garis singgung dari AB-nya ini, kita tentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ingat, panjang OA ini sama dengan apa? Ini adalah sisi miringnya. Maka untuk mencari panjang OA atau AO kuadrat sama dengan OB kuadrat tambah AB kuadrat. Sekarang perhatikan. Dan untuk menentukan panjang AB sisi yang sedang, maka sisi miring yaitu OA kuadrat dikurangi sisi terpendek yaitu OB kuadrat. Dan OB kuadrat ini kan sama dengan jari-jari atau disimbolkan dengan R. Maka AB, untuk cari nilai dari AB-nya sendiri, maka akar dari OA kuadrat kurang OB kuadrat. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa panjang garis singgung AB yaitu sama dengan akar dari OA kuadrat kurang OB kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. 1. Pada gambar berikut, AB atau garis AB merupakan garis singgung lingkaran O. Panjang jari-jari OB sama dengan 8 cm. Di sini 8 cm. Dan panjang OA sama dengan 17 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Ini yang kita cari. Maka untuk menentukan panjang AB atau garis singgung AB, kita gunakan dengan teorema Pitagoras. Maka AB kuadrat sama dengan OA kuadrat kurang OB kuadrat. Jadi, sekarang kita tinggal substitusikan atau memasukkan angka, yaitu AB kuadrat sama dengan OA kuadrat itu sama dengan 17 kuadrat kurang OB kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 17 kuadrat itu sama dengan 17 kali 17, bukan 17 kali 2. 17 kali 17 kurang 8 kuadrat, yaitu 8 kali 8. Nah, 17 kali 17 itu sama dengan berapa? 17 kali 17 sama dengan 289. Kurang 8 kali 8 itu sama dengan 64. Maka AB kuadratnya sama dengan berapa? 289 kurang 64, yaitu 225. Nah, AB kuadratnya sama dengan 225. Belum selesai, karena apa? Kita mau mencari panjang AB, bukan AB kuadrat. Maka AB saja, yaitu akar dari 225. Akar dari 225 sama dengan 15 cm. Jadi, garis singgung AB adalah 15 cm. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah bahas panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Nah, sekarang kita akan bahas layang-layang garis singgung lingkaran. Nah, perhatikan gambar lingkaran ini merupakan lingkaran O dan sebuah layang-layang. Garis PA, dan garis PB
merupakan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O. Serta AB ini merupakan tali busur lingkaran. Nah, sekarang perhatikan pada segitiga ABO, segitiga ABO, di mana OA sama dengan OB, yaitu sama dengan jari-jari. OA dengan OB itu merupakan jari-jari. Jadi, segitiga ABO ini adalah segitiga sama kaki. Nah, yang kedua, pada segitiga ABP, di mana PA-nya itu sama dengan PB. Dan tadi sudah dikatakan bahwa PA dan PB itu merupakan garis singgung lingkaran. Jadi segitiga ABP adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini untuk mencari luas layang-layang segitiga luas layang-layang dari AOBP sama dengan 2 kali luas segitiga OPA. 2 kali luas segitiga OPA atau 2 kali luas segitiga OPB. Kenapa sama? Karena sudah dikatakan pada sifat dari garis singgung lingkaran tadi mengatakan bahwa jika ada sebuah titik di luar lingkaran akan membentuk 2 buah garis singgung di mana jarak antara kedua garis singgung itu selalu sama. Nah, yang kedua, luas layang-layang AOBP yaitu setengah kali OP kali AB. Artinya apa? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, ini kalau misalnya kita mengetahui panjang dari AB-nya. AB ini kan sama dengan tali busur. Nah, kalau misalnya yang diketahui di sini hanya panjang OA atau hanya panjang OB dan panjang OP, maka rumus yang kita gunakan adalah 2 kali luas segitiga OPA. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Pada gambar di bawah ini, PA dan PB ini merupakan garis singgung lingkaran. Panjang jari lingkarannya 12 cm, berarti di sini 12 cm. Dan jarak OP sama dengan 20 cm. Nah, OA ini kan sama dengan OB, otomatis di sini juga 12 cm. Tapi di sini kita patokannya di segitiga AOP. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang PA. Ini yang akan kita cari dan luas layang-layang AOBP. Nah, yang pertama kita akan mencari panjang PA. Nah, perhatikan segitiga AOP. Siku-sikunya di titik A. Maka otomatis OP ini merupakan sisi miring. Jadi, untuk mencari panjang PA yaitu sisi miring dikurangi sisi terpendek. Maka PA kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OA kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan angkanya, di mana OP kuadrat tadi itu yaitu sama dengan 20 kuadrat kurang OA kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 20 kuadrat itu sama dengan 20 kali 20 kurang 12 kali 12. 20 kali 20 itu kan sama dengan 400 kurang 144. Ini masih dalam bentuk PA kuadrat. Maka PA kuadratnya sama dengan berapa? Yaitu 400 kurang 144 sama dengan 256. Maka PA tanpa ada kuadratnya, PA
sama dengan akar dari 256. Akar dari 256 sama dengan 16. Jadi di sini kita sudah dapat panjang PA-nya sama dengan 16 cm. Nah, dari gambar di atas tadi kita bagi ke dalam dua bentuk gambar, maka di sini hasilnya sama dengan 16 cm. Nah, untuk membuktikannya apakah betul panjang PA sama dengan 16 cm, maka coba anak-anak hitung sendiri, tentukan panjang OP. Jika yang diketahui OA-nya 12, PA-nya 16. Nah, misalkan OP-nya belum diketahui. Jadi kalian harus mencari panjang OP di mana hasilnya harus sama dengan 20 cm. Jika hasilnya 20 cm berarti benar bahwa panjang PA-nya sama dengan 16 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat panjang PA. Maka kita akan mencari luas layang-layang OA BP. Nah, untuk menentukan luas layang-layang OABP, di mana yang diketahui tadi OA-nya 12 cm, OP-nya 20 cm, dan AP-nya sama dengan 16 cm, maka luas layang-layang OABP yaitu 2 kali luas segitiga OAP. Jadi, mengapa kita pakai rumus 2 kali luas segitiga OAP? Karena AB-nya atau tali busurnya itu belum diketahui. Jadi, sekarang kita tinggal substitusikan. Di mana 2 kali luas segitiga OAP. Luas segitiga itu kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya di sini sama dengan 12 dan tingginya sama dengan 16. Jadi segitiga OAP ini kalau digambarkan, di sini Ibu pisahkan dari gambar layang-layang, di mana gambarnya seperti ini. Ini P, ini titik P, ini titik O, ini titik A, di mana panjang OP-nya 20 cm, panjang AP-nya tadi 16 cm, dan AO-nya tadi 12 cm. Jadi, di sini tadi 2 kali luas segitiga OAP. Kita ketahui bahwa rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali OA kali AP. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan angka. 2 kali setengah OA-nya 12 kali AP-nya sama dengan 16. Nah, sekarang 2 kali 2 setengah kali 12 kali 16 sama dengan berapa? Yaitu 96 cm persegi. Nah, 2 kali 96 cm persegi itu sama dengan 192 cm persegi. Jadi, luas layang-layang AOBP sama dengan 192 cm persegi. Anak, itu tadi penjelasan bagaimana garis singgung lingkaran, kemudian sifat-sifat dari garis singgung lingkaran, kemudian bagaimana menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran, yang terakhir yaitu layang-layang garis singgung lingkaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang Ibu berikan, dan jika ada kesulitan silakan langsung bertanya lewat WA. Selamat menonton, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.